Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang berubah? Sentuhan yang dulunya hangat kini terasa dingin, tatapan yang dulu penuh cinta kini menghindari mata Anda, dan malam-malam yang dulunya penuh kedekatan kini terasa seperti tidur berdampingan dengan orang asing. Seorang pria datang kepada saya beberapa bulan lalu dengan mata berkaca-kaca, tangannya gemetar saat memegang kopinya, dan dia berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Saya tahu ada yang salah, tetapi saya terlalu takut untuk mengakuinya." Dia tidak sendirian. Ribuan pria di seluruh dunia merasakan hal yang sama setiap hari, sebuah perasaan intuitif yang mengatakan bahwa sesuatu telah berubah secara fundamental dalam hubungan mereka, terutama dalam momen-momen paling intim mereka. Apa yang akan saya bagikan hari ini bukanlah untuk membuat Anda paranoid atau merusak kepercayaan dalam hubungan yang sehat. Ini adalah tentang kesadaran, tentang memahami psikologi manusia pada level yang lebih dalam, dan tentang melindungi diri Anda dari rasa sakit yang bisa dihindari jika Anda memperhatikan tanda-tandanya. Studi menunjukkan bahwa 73% wanita yang berselingkuh menunjukkan perubahan perilaku signifikan dalam keintiman fisik mereka, dan kebanyakan pria tidak menyadarinya sampai terlambat. Mari kita masuk ke dalam realitas yang tidak nyaman ini, bukan dengan kemarahan atau kepahitan, tetapi dengan pemahaman yang jernih dan mata yang terbuka. Hal pertama yang harus Anda pahami adalah ini: ketika seorang wanita mulai memiliki koneksi emosional atau fisik dengan orang lain, otak dan tubuhnya mengalami perubahan kimia yang nyata. Oksitosin, hormon yang sering disebut hormon cinta, mulai diproduksi untuk orang lain. Dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan dan hadiah, sekarang dipicu oleh pikiran atau sentuhan orang lain. Dan ini menciptakan konflik internal yang mendalam yang muncul dalam cara-cara yang sangat spesifik, terutama di ruang paling pribadi dalam hubungan Anda. Perubahan pertama yang akan Anda perhatikan adalah penghindaran kontak mata yang intens. Ini bukan hanya tentang tidak menatap Anda sesekali, ini tentang penghindaran yang konsisten dan disengaja selama momen-momen intim. Mengapa ini terjadi? Karena mata adalah jendela jiwa, seperti kata pepatah lama, dan ini benar secara neurologis. Ketika seseorang merasa bersalah atau menyimpan rahasia besar, otak mereka secara otomatis menghindari kontak mata yang dalam karena takut akan deteksi. Seorang psikolog bernama Dr. Paul Ekman, yang menghabiskan 40 tahun mempelajari ekspresi wajah dan kebohongan, menemukan bahwa orang yang menyembunyikan rahasia besar cenderung mengurangi kontak mata mereka hingga 60% selama interaksi emosional. Tetapi ada lebih dari itu. Ketika seorang wanita membuat koneksi emosional dengan orang lain, dia mulai mengalihkan energi emosionalnya. Keintiman sejati memerlukan kehadiran penuh, tidak hanya fisik tetapi emosional dan spiritual. Jika pikirannya ada di tempat lain, jika hatinya terbagi, dia tidak bisa memberikan dirinya sepenuhnya kepada Anda, bahkan jika dia mencoba. Dan cara termudah untuk menyembunyikan ketiadaan emosional ini adalah dengan menghindari tatapan yang akan mengungkapkan segalanya. Perhatikan apakah dia menutup matanya lebih sering, memalingkan wajahnya, atau fokus pada sesuatu yang lain di ruangan bahkan selama momen-momen yang seharusnya paling intim. Yang kedua, dan ini mungkin yang paling membingungkan, adalah perubahan ekstrim dalam frekuensi atau intensitas. Anda mungkin mengharapkan penurunan total, dan kadang-kadang memang demikian. Tetapi dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Dia tiba-tiba menjadi lebih inisiatif, lebih eksperimental, mencoba hal-hal yang tidak pernah dia tertarik sebelumnya. Mengapa? Ada dua alasan psikologis yang kuat. Pertama, rasa bersalah. Banyak wanita mencoba mengkompensasi perselingkuhan mereka dengan menjadi lebih aktif secara fisik dengan pasangan mereka. Ini adalah cara bawah sadar untuk meredakan rasa bersalah dan mempertahankan ilusi normalitas. Kedua, dan ini yang lebih gelap, adalah transfer. Dia belajar sesuatu yang baru dengan orang lain, dan entah secara sadar atau tidak sadar, dia membawa pelajaran itu ke dalam hubungan dengan Anda.
Seorang terapis pernikahan yang telah menangani lebih dari 1.000 kasus perselingkuhan mengatakan kepada saya bahwa salah satu tanda paling jelas adalah ketika seorang wanita tiba-tiba menunjukkan minat pada aktivitas atau posisi yang sebelumnya dia tolak atau tidak pernah disarankan dalam hubungan tersebut. Ini bukan berarti setiap perubahan adalah tanda perselingkuhan. Tentu saja, orang berkembang, preferensi berubah, dan itu normal. Tetapi ketika perubahan ini tiba-tiba, dramatis, dan datang tanpa komunikasi atau eksplorasi bertahap, itu patut diperhatikan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika perubahan ini disertai dengan kurangnya koneksi emosional. Aktivitas fisik meningkat, tetapi kehangatan, kelembutan, dan keintiman emosional menurun. Yang ketiga adalah perubahan dalam ritual dan rutinitas. Setiap pasangan mengembangkan ritualnya sendiri dari waktu ke waktu, cara tertentu mereka menyentuh satu sama lain, kata-kata khusus yang mereka gunakan, urutan peristiwa yang menjadi nyaman dan familiar. Ketika seorang wanita mulai berselingkuh, ritual-ritual ini seringkali berubah atau menghilang sepenuhnya. Mengapa? Karena dia sekarang mengembangkan ritual baru dengan orang lain, dan secara psikologis sulit untuk mempertahankan dua set ritual yang terpisah tanpa kebingungan atau tumpang tindih. Otak manusia mencari efisiensi, dan ketika kita membuat pola baru, pola lama seringkali memudar. Perhatikan apakah kebiasaan kecil telah berubah. Apakah dia dulu selalu mencium leher Anda dengan cara tertentu tetapi sekarang tidak lagi? Apakah ada frasa atau lelucon intim yang biasa Anda berdua bagikan yang tiba-tiba berhenti? Apakah urutan peristiwa berubah tanpa alasan yang jelas? Ini mungkin terdengar seperti detail kecil, tetapi detail kecil inilah yang seringkali mengungkapkan kebenaran terbesar. Seorang detektif swasta yang menghususkan diri dalam kasus perselingkuhan mengatakan kepada saya bahwa dia selalu menyuruh kliennya untuk memperhatikan perubahan dalam pola kecil karena itulah tempat kebohongan paling sulit disembunyikan. Yang keempat adalah pemutusan emosional yang nyata selama keintimian. Ini berbeda dari penghindaran kontak mata. Ini tentang keseluruhan energi dan kehadiran. Ketika seseorang benar-benar hadir dengan Anda bisa merasakannya. Ada koneksi, pertukaran energi, rasa kesatuan. Tetapi ketika seseorang secara emosional terputus, bahkan jika mereka secara fisik hadir, rasanya seperti ada dinding kaca di antara Anda. Anda bisa melihat mereka, menyentuh mereka, tetapi Anda tidak bisa benar-benar mencapai mereka. Ini adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hubungan, merasa sendirian bahkan ketika Anda sedang dalam momen yang seharusnya paling intim. Neuroscience telah menunjukkan bahwa ketika seseorang secara emosional terlibat dengan orang lain, kemampuan mereka untuk hadir secara penuh dengan pasangan mereka berkurang secara signifikan. Ini bukan hanya tentang pilihan atau usaha, ini tentang di mana energi emosional dan mental mereka benar-benar berada. Jika dia selalu tampak seperti pikirannya ada di tempat lain, jika dia tidak merespons sentuhan Anda dengan cara yang sama, jika ada kekosongan di matanya bahkan di tengah keintiman fisik, ini adalah tanda merah yang serius. Kepercayaan intuisi Anda. Tubuh Anda tahu ketika koneksi sejati hilang, bahkan jika pikiran Anda mencoba merasionalisasikannya. Yang kelima adalah penurunan dramatis dalam komunikasi selama atau setelah keintiman. Pasangan yang memiliki koneksi sehat sering berbicara, tertawa, berbagi pikiran dan perasaan bahkan dalam momen-momen paling rentan. Tetapi ketika seorang wanita berselingkuh, komunikasi ini seringkali berhenti. Dia menjadi diam, tertutup, hampir seperti dia ingin selesai secepat mungkin dan melanjutkan. Mengapa? Karena komunikasi memerlukan kerentanan dan kejujuran, dan ketika seseorang menyimpan rahasia besar, menjadi rentan terasa berbahaya. Setiap percakapan adalah potensi untuk tergelincir, mengungkapkan sesuatu, atau harus berbohong lebih banyak. Seorang terapis yang saya wawancarai menjelaskan bahwa banyak wanita yang berselingkuh mengurangi percakapan intim dengan pasangan mereka hingga 70% karena setiap interaksi terasa seperti medan ranjau. Lebih mudah untuk tetap diam daripada menavigasi kompleksitas mempertahankan dua hubungan yang terpisah. Jika wanita Anda dulu berbicara dengan Anda, berbagi fantasi, kekhawatiran, atau hanya momen kelembutan setelahnya,
Dan sekarang ada hening yang canggung, perhatikan. Hening ini seringkali lebih banyak bicara daripada kata-kata. Yang keenam adalah perubahan dalam perawatan pribadi dan rutinitas yang khusus terkait dengan keintiman. Ini mungkin mencakup hal-hal seperti pakaian dalam baru yang tidak pernah Anda lihat, perubahan dalam rutinitas grooming yang tampaknya tidak untuk Anda, atau waktu yang tidak biasa kapan dia melakukan ritual-ritual ini. Seorang wanita yang berselingkuh seringkali memiliki dua versi dirinya sendiri, satu untuk Anda dan satu untuk orang lain. Dan detail dalam persiapan fisiknya dapat mengungkapkan versi mana yang dia prioritaskan. Jika dia sangat peduli dengan penampilannya pada waktu-waktu ketika dia tidak dengan Anda, tetapi tampaknya kurang berusaha ketika kalian bersama, itu adalah ketidakseimbangan yang patut dipertanyakan. Tetapi lebih dari penampilan luar, perhatikan perubahan dalam tingkat kenyamanan dengan tubuhnya sendiri di sekitar Anda. Beberapa wanita menjadi lebih tertutup, lebih protektif terhadap privasi mereka, kurang nyaman dengan ketelanjangan atau keintiman kasual yang pernah menjadi normal. Yang lain pergi ke arah yang berlawanan, menjadi hampir terlalu terbuka, seolah mencoba membuktikan sesuatu. Kedua ekstrim ini bisa menjadi tanda ketidakselarasan internal. Ketika seseorang berbagi keintiman dengan beberapa orang, hubungan mereka dengan tubuh dan seksualitas mereka sendiri menjadi lebih rumit. Dan ini muncul dalam perilaku mereka. Yang ketujuh, dan mungkin yang paling halus namun paling mengungkapkan, adalah perubahan dalam respons pasca keintiman. Dalam hubungan yang sehat, ada periode setelah keintiman di mana kedekatan berlanjut, baik itu pelukan, percakapan lembut, atau hanya berbaring bersama dalam ketenangan yang nyaman. Tetapi ketika seorang wanita berselingkuh, periode ini sering berubah secara dramatis. Dia mungkin segera bangun, mencari alasan untuk meninggalkan tempat tidur, memeriksa ponselnya secara obsesif, atau menciptakan jarak fisik dengan cepat. Atau, sebaliknya, dia mungkin menjadi terlalu clingy, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri atau Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Psikolog menyebut ini sebagai perilaku mengatur ulang. Setelah keintiman dengan Anda, dia perlu secara mental dan emosional mengatur ulang dirinya sendiri, dan ini sering memerlukan jarak fisik atau gangguan. Ponselnya menjadi sangat penting segera setelah keintiman karena dia mungkin perlu memeriksa pesan dari orang lain, atau otaknya sudah beralih ke koneksi lainnya. Pola ini sangat mengungkapkan karena menunjukkan di mana kesetiaan emosional sejatinya berada. Sekarang, setelah membahas semua tanda ini, saya perlu mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tidak satu pun dari tanda-tanda ini, secara individu, adalah bukti pasti dari perselingkuhan. Orang berubah karena berbagai alasan, stres, masalah kesehatan, perubahan hormonal, masalah dalam hubungan yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Tetapi ketika Anda mulai melihat beberapa tanda ini muncul bersamaan, ketika ada pola perubahan yang tidak dapat dijelaskan, intuisi Anda mungkin mencoba memberitahu Anda sesuatu. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan dengan informasi ini? Pertama, jangan bereaksi dari tempat emosi mentah. Kemarahan, kecemburuan, dan ketakutan adalah respons alami, tetapi mereka bisa membuat Anda membuat keputusan buruk atau tuduhan yang Anda tidak bisa tarik kembali. Sebaliknya, mulailah dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Ciptakan ruang aman di mana Anda berdua dapat berbicara tentang apa yang terjadi dalam hubungan tanpa penghakiman atau pertahanan. Katakan apa yang Anda perhatikan dan bagaimana itu membuat Anda merasa, tanpa menuduh. Gunakan pernyataan saya daripada pernyataan kamu. Misalnya, saya merasa ada jarak di antara kita akhir-akhir ini dan saya merindukan kedekatan yang kita miliki, daripada kamu telah berubah dan kamu bersembunyi sesuatu. Tetapi sementara komunikasi itu penting, Anda juga perlu melindungi diri sendiri. Jika tanda-tandanya kuat dan konsisten, jika intuisi Anda berteriak pada Anda dan dia menolak untuk terlibat dalam percakapan jujur, Anda mungkin perlu mengambil langkah untuk melindungi kesejahteraan emosional dan bahkan kesehatan fisik Anda. Ini bisa berarti konseling pasangan, mencari saran dari profesional terpercaya, atau dalam beberapa kasus, membuat keputusan sulit tentang masa depan hubungan. Ingat,
Tinggal dalam hubungan di mana Anda terus-menerus meragukan dan keintiman telah menjadi sumber rasa sakit daripada koneksi adalah racun bagi jiwa Anda. Anda layak mendapatkan kebenaran, dan Anda layak mendapatkan pasangan yang sepenuhnya hadir dengan Anda. Jangan pernah menetap untuk kurang dari itu karena takut sendirian atau karena Anda telah menginvestasikan begitu banyak waktu dalam hubungan. Akhirnya, apakah Anda menemukan bahwa ketakutan Anda beralasan atau tidak? Gunakan momen ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan apa yang benar-benar Anda inginkan dari hubungan dan kehidupan Anda. Terkadang tanda-tanda yang kita lihat di orang lain sebenarnya adalah cerminan dari apa yang hilang dalam hubungan secara keseluruhan. Mungkin Anda berdua telah terpisah. Mungkin keintiman emosional telah layu karena penelantaran dari kedua sisi. Mungkin inilah waktunya untuk berinvestasi kembali dalam koneksi Anda atau membuat perubahan berani yang akan mengarah pada kebahagiaan yang lebih besar bagi Anda berdua, baik bersama atau terpisah. Apapun kebenarannya, Anda berhak mengetahuinya, dan Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan keberanian dan martabat. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah memperhatikan perubahan ini dalam hubungan Anda? Bagaimana Anda menghadapinya? Bagikan pengalaman Anda di komentar di bawah karena cerita Anda mungkin membantu seseorang yang sedang berjuang dengan situasi yang sama sekarang. Dan jika video ini beresonansi dengan Anda, jika itu membuka mata Anda atau memberi Anda kejelasan yang Anda butuhkan, beritahu saya dengan komentar Anda. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan bersama-sama kita dapat menavigasi kompleksitas hubungan manusia dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kejujuran.